down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Putri. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mazhab formalitas di dalam sosiologi hukum. Nah, mazhab formalitas. Dalam mata kuliah sosiologi hukum, mazhab formalitas adalah salah satu pendekatan dalam memahami hukum. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai aturan yang formal, tertulis, dan mengikat, tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau moral di luar hukum itu sendiri. Nah, ada nih beberapa pendapat para ahli mengenai mazhab formalitas ini. Yang pertama menurut Hans Kelsen, teori hukum murni. Kelsen dalam bukunya Pure Theory of Law menjelaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, tanpa terpengaruh oleh politik, moral, ataupun faktor sosial. Menurutnya, hukum adalah hierarki aturan yang bersumber dari norma dasar atau Grundnorm. Sehingga yang penting adalah keabsahan hukum, bukan efek sosialnya. Nah, yang kedua, menurut Immanuel Kant, mazhab positivisme hukum formal. Kant menekankan bahwa hukum harus bersifat universal dan rasional. Artinya, hukum harus dipatuhi karena itu hukum, bukan karena pertimbangan moral atau manfaatnya. Yang ketiga, menurut Paul Scholten, hukum sebagai aturan formalitas. Dalam pandangan Scholten, hukum harus dilihat sebagai suatu aturan tertulis yang harus ditaati tanpa mempersoalkan apakah aturan itu adil atau tidak. Nah, selanjutnya arti dari mazhab formalitas dari sudut pandang sosiologi hukum itu sendiri. Eugene Ehrlich. Mazhab formalitas dikritik oleh sosiologi hukum seperti Eugene Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial dan kebutuhan masyarakat. Nah, berdasarkan semua pendapat-pendapat dari ahli hukum tadi, dapat disimpulkan bahwasanya mazhab formalitas dalam sosiologi hukum menekankan bahwa hukum adalah aturan formal yang berlaku secara mutlak, tanpa terpengaruh oleh aspek sosial ataupun moral. Pendekatan ini didukung oleh Kelsen, Kant, dan Scholten. Nah, akan tetapi, pandangan-pandangan dari beberapa ahli ini pun dikritik oleh ahli sosiologi hukum seperti Eugene Ehrlich yang melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup di dalam masyarakat. Saya Desfaringga dengan NIM 2330203018 akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan dalam sosiologi hukum. Ada beberapa aliran pemikiran yang mempengaruhi perkembangannya. Dua yang utama adalah mazhab sejarah dan mazhab kebudayaan. Yang pertama, mazhab kesejarah. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum tidak dibuat secara arbiter oleh penguasa atau perancang undang-undang, tetapi perkembangan secara alami dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum dianggap sebagai hasil dari tradisi, adat, dan kebiasaan yang berkembang dari waktu ke waktu. Tokoh atau pemikirnya yaitu Frederick Carl von Savigny menyatakan bahwa hukum adalah eksistensi dari jiwa rakyat, yaitu karakter khas suatu bangsa yang berkembang dari sejarahnya. Menolak gagasan bahwa hukum bisa dibuat secara rasional tanpa memperhatikan sejarah budaya suatu masyarakat. Yang kedua, Henry Maine mengemukakan teori bahwa hukum berkembang dari masyarakat yang berbasis status menuju masyarakat yang berbasis kontrak. Pengaruh dalam sosiologi hukum, hukum dianggap tidak bisa dipaksa secara universal tetapi harus sesuai dengan konteks sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat. Yang kedua, mengakui peran adat dan kebiasaan dalam bentuk hukum positif. Yang kedua, mazhab kebudayaan.
Mazhab ini menekankan bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan yang lebih luas dan tidak bisa dipisahkan dari nilai, norma, dan pola pikir dalam masyarakat. Tokoh pemikirannya Eugen Enrich mengembangkan konsep living law yang menyatakan bahwa hukum sejati adalah hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tertulis dalam undang-undang. Yang kedua, Bronislaw Malinowski berpendapat bahwa hukum dalam masyarakat tradisi seringkali muncul dalam bentuk aturan sosial yang mengatur hubungan antar individu, bukan sekedar norma yang tertulis. Pengaruh dalam sosiologi hukum. Yang pertama, memahami hukum sebagai bagian dari sistem kebudayaan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, menganggap bahwa hukum tertulis tidak selalu mencerminkan hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, menekankan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial budaya tempat hukum itu yang berlaku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aliran utilitarianisme. Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham 1748 sampai 1832, yaitu dalam teorinya tentang hukum, Bentham menggunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jeremy Bentham 1748 sampai 1832 berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Menurutnya, pemidanaan haruslah bersifat spesifik untuk tiap jenis kejahatan dan seberapa besar pidana itu boleh diberikan. Hal ini tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Yang menjadi kelemahan teori Bentham ini adalah bahwa ukuran keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan itu tersendiri diinterpretasikan relatif berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga keadilan dan penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti sama bagi setiap manusia. Tokoh lain dalam aliran ini adalah Rudolf von Lering 1818 sampai 1892 yang ajarannya disebut sosial utilitarianisme. Lering berpendapat hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan sosial. Rudolf von Jering 1918 sampai 1892. Jering mengajarkan tentang utilitarian sosial. Mulanya ia penganut paham sejarah yang dikembangkan oleh Savigny. Namun, pada akhirnya ia justru menantang pendapat dari Savigny. Menurut Savigny, hukum Romawi adalah pernyataan dan jiwa bangsa Romawi. Dan oleh karena itu, ia adalah hukum nasional atau Romawi. Hal inilah yang dibantah oleh Jering. Jering mengatakan seperti dalam hidup sebagai perkembangan biologis, senantiasa terdapat asimilasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya. Demikian pula dalam badan kebudayaan. Hukum Romawi pada hakikatnya juga mengalami hal ini. Suatu barang tentu lapisan tertua hukum Romawi adalah bersifat nasionalis, tetapi pada tingkat-tingkat perkembangan berikutnya, hukum itu mendapat ciri universal. Lebih lanjut, Jering mengatakan bahwa hukum Romawi dapat menjadi dasar hukum Jerman bukan karena hukum Romawi bersifat nasional, akan tetapi justru karena hukum Romawi dalam perkembangannya sudah berhadapan dengan aturan hidup lain, sehingga hukum tersebut lebih bersifat universal dari nasional.
John Stuart Mill 1806 sampai 1873 pemikirannya dipengaruhi oleh pertimbangan psikologi. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia mencari kebahagiaan. Yang ingin dicapai manusia mencari kebahagiaan. Manusia bukanlah benda atau sesuatu hal yang tertentu, tetapi kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Ia dalam pemikirannya menjelaskan hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Materi yang akan saya bacakan ialah Hukum Sosiologikal Jurisprudensi. Aliran hukum sosiologikal jurisprudensi merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfigurasi hukum, baik dalam berbagai norma dan praktik di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-norma yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang dengan aliran di atas. Perspektif sosiologikal jurisprudensi, tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya sosial kontrol yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkret, berupa berbagai kasus dan konflik, atau sebagai sekedar corong undang-undang, tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Sebuah kenyataan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Keduanya saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Dalam tataran keilmuan, kita melihat keduanya saling membentuk, hidup tumbuh, dan hidup dalam kondisi sosial masyarakat. Dan relasi-relasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan hukum. Bahkan, hukum mengatur relasi-relasi sosial dalam interaksi sosial yang ada antara satu individu dengan individu yang lainnya, antara individu dengan institusi, dan demikian sebaliknya. Usaha untuk mencari hubungan antara hukum dan masyarakat terlihat dalam berbagai disiplin ilmu yang muncul. Contohnya, yang pertama adalah sosiologikal jurisprudensi. Sosiologikal jurisprudensi adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu normatif, maka yang merupakan digunakan dalam metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari sosiologikal jurisprudensi melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum dalam sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis saja, tetapi juga sebagai praktik nyata yang dijalankan oleh hakim, pengacara, dan aparat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus dipahami berdasarkan cara hukum diterapkan dalam realitas sosial, bukan hanya dari teks undang-undang saja. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai aliran realisme hukum ini. Di antaranya ialah, yang pertama menurut Oliver Wendell Holmes Jr. dalam bukunya The Path of the Law tahun 1897. Holmes adalah seorang tokoh utama realisme hukum Amerika yang berpendapat bahwa the life of the law has not been logic, it has been experience. Artinya, hukum tidak hanya soal logika atau teks undang-undang saja, tetapi juga pengalaman nyata dan keputusan hakim dalam menyelesaikan perkara.
Nah, yang kedua, menurut pendapat Carl Llewellyn dalam bukunya The Bramble Bush tahun 1930. Llewellyn menyatakan bahwa hukum harus dipahami berdasarkan cara kerja hakim dan pengadilan, bukan hanya dari aturan tertulis. Menurutnya, keputusan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, menurut Jerome Frank dalam bukunya Courts on Trial tahun 1949. Frank mengkritik pandangan formalistik tentang hukum dan menekankan bahwa hukum sangat bergantung pada interpretasi hakim dan kondisi sosial. Ia menyebut bahwa hukum bukan sesuatu yang pasti, tetapi bisa berubah tergantung pada situasi dan perspektif hakim. Nah, selanjutnya, Eugene Ehrlich juga berpendapat dalam bukunya Fundamental Principles of the Sociology of Law tahun 1913. Ehrlich sebagai tokoh sosiologi hukum menekankan konsep living law, yaitu hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, bukan hanya tertulis dalam undang-undang. Hukum menurutnya berkembang berdasarkan kebiasaan sosial dan praktik kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya, aliran realisme hukum dalam sosiologi hukum menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga harus dilihat dari cara hukum diterapkan dalam praktik. Tokoh-tokohnya seperti Holmes, Llewellyn, Frank, and Ehrlich berpendapat bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan interpretasi hakim dalam setiap kasus.